memberikan khotbah dengan firman berjudul Kepada siapakah kami akan pergi? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara dipanggil oleh Allah. Saudara dipanggil oleh Allah. Judul khotbah hari ini adalah kepada siapakah kami akan pergi. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 6 pasal 6 ayat 60 sampai dengan 71. Sebagai pengantar, hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Romulus dan Ibu Kim yang telah mempersembahkan pujian kepada Tuhan dengan alat musik dan suara yang indah. Dan juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kim dan Yuki yang akan memuliakan Tuhan melalui pujian setelah khotbah. Saya harap setiap hari Minggu kita dapat terus mempersembahkan pujian yang melimpah bagi Tuhan seperti ini. Teks firman hari ini mencatat peristiwa ketika para murid yang telah mendengar langsung perkataan Yesus dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan Yesus justru meninggalkan dia. Bahkan Yesus sudah mengetahui bahwa di antara mereka ada seorang yang akan mengkhianatinya. Hari ini meskipun ada sahabat-sahabat muslim yang hadir bersama kita, kenyataannya adalah ada orang yang sudah lama pergi ke gereja tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ada yang pada akhirnya meninggalkan iman. Bahkan bisa saja ada orang yang mengkhianati Yesus di tengah-tengah kita. Karena itu, kiranya waktu ini menjadi saat bagi kita semua untuk mengoreksi diri. Marilah kita dengan rendah hati dan hati yang jujur memeriksa diri. Apakah Yesus yang selama ini kita kenal benar-benar Yesus yang disaksikan oleh Alkitab, ataukah selama ini kita memahami Yesus sesuai dengan harapan dan kebutuhan kita sendiri? Pokok bahasan yang pertama adalah yang tidak percaya. Dalam ayat 60 sampai dengan 66, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dalam teks hari ini, setelah mendengar ajaran Yesus, orang-orang berkata, perkataan ini keras. Lalu mereka pun meninggalkannya. Hal itu terjadi karena di dalam hati mereka sudah ada gambaran tertentu tentang Yesus yang mereka harapkan. Ketika Yesus tidak sesuai dengan harapan tersebut, mereka tidak sanggup menerimanya dan akhirnya mengundurkan diri. Lalu, seperti apakah Yesus yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan Yesus sebagai pribadi yang menyelesaikan masalah kelaparan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, serta menghadirkan kestabilan politik dan ekonomi dalam hidup mereka. Jika diungkapkan dengan bahasa masa kini, mereka mengharapkan Yesus yang membuka banyak pekerjaan, terus menyelesaikan persoalan visa, memberantas korupsi, mengatasi ketimpangan pendidikan, melindungi dari berbagai bencana. Singkatnya, Yesus yang menghilangkan seluruh ketidakpastian hidup. Namun, Yesus justru menyampaikan perkataan yang sama sekali berbeda. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Perkataan ini sungguh tidak dapat mereka menerima. Bagi orang Yahudi pada masa itu dan juga bagi umat Muslim hingga hari ini, darah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan dan sama sekali tidak boleh dimakan. Karena itu, perkataan Yesus ini merupakan ungkapan yang sangat mengejutkan secara religius dan budaya dan hampir mustahil untuk diterima secara manusiawi. Lalu, sebenarnya apa yang Yesus kehendaki dari mereka dan juga dari kita hari ini? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus bukan sekedar seorang nabi atau pembuat mujizat, melainkan Allah sendiri, firman yang menjadi manusia dan datang ke dunia ini. Peristiwa firman menjadi daging inilah yang kita sebut sebagai inkarnasi. Allah yang adalah roh datang ke dunia ini dengan mengambil rupa manusia, rupa insan, memiliki daging dan hidup di tengah-tengah kita. Inilah yang Yesus kehendaki untuk kita percayai. Lebih jauh lagi, Yesus berkata bahwa peristiwa yang akan terjadi kelak akan membuktikan kebenarannya. Dalam Yohanes 6 ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Yesus menyatakan bahwa ia adalah roti yang turun dari surga dan sumber kehidupan sejati. Hal ini akan dinyatakan secara nyata melalui kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Yesus akan menumpahkan darahnya dan mati menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Tetapi ia bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Melalui kenaikannya ke surga, ia menyatakan dengan jelas bahwa ia adalah Allah. Yesus telah merobohkan, menghancurkan tembok pemisah antara Allah dan manusia. Ia menyelesaikan masalah dosa dan kuasa iblis melalui
penyaliban dan kebangkitan Yesus, dan ia menjadi pemenang serta satu-satunya pengantara yang mendamaikan kita dengan Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan kembali kepadanya. Allah mengutus Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengundang kita untuk mempercayai hal ini. Oleh sebab itu, perkataan Yesus, makan dagingku, minum darahku, bukanlah perintah secara harfiah, melainkan undangan untuk menerima dengan iman inkarnasinya, kematiannya di salib, dan kemenangan kebangkitannya. Sebab hanya di dalam Yesuslah dosa diampuni, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan hidup yang sejati diberikan. Seandainya Yesus Sang Firman tidak datang ke dunia ini sebagai manusia, kita akan tetap hidup dalam kebingungan, kehampaan, kekosongan, tanpa mengenal Allah, tanpa mengetahui siapa diri kita, mengapa kita hidup, dan kemana kita akan pergi. Namun Allah tidak membiarkan kita demikian. Melalui Yesus Kristus, Ia membuka jalan bagi kita. Percaya kepada Yesus bukan sekedar memiliki sebuah agama. Percaya Yesus Kristus berarti hubungan dengan Allah dipulihkan dan kita menjadi anak-anak Allah. Allah bukan lagi pribadi yang kita takuti, melainkan pribadi yang kita panggil Bapa. Dan Dia menjadi penguasa hidup kita, sehingga kita tidak lagi dikuasai ketakutan dan iblis, melainkan hidup dalam pemerintahan Allah Sang Pencipta yang memberi damai sejahtera sejati. Namun iman seperti ini tidak lahir dan dari pengetahuan manusia atau keputusan pribadi semata. Hanya oleh kasih karunia Allah dan karya Roh Kuduslah seseorang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kiranya hari ini Roh Kudus hadir dan bekerja di tengah-tengah kita, menyentuh hati kita, memberi pepekaan rohani sehingga kita dapat mendengar suara Allah dan menerima anugerah kasih karunia untuk percaya. Pokok bahasan yang kedua adalah keseimbangan antara iman dan pengetahuan. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Setelah banyak orang meninggalkan Yesus karena ajarannya, Yesus berpaling kepada ke-12 murid yang masih tinggal dan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan ini bukanlah paksaan untuk memilih, melainkan pertanyaan yang menyentuh hakikat iman. Orang-orang meninggalkan Yesus bukan karena perkataannya salah, melainkan karena Yesus tidak sesuai dengan gambaran dan harapan mereka sendiri. Menanggapi pertanyaan itu, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Pengakuan ini bukan sekedar pendapat pribadi Petrus, melainkan jawaban yang mewakili para murid lainnya. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kami. Dalam pengakuan para murid tersebut terkandung dua unsur penting. Pertama, pengakuan iman. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kata percaya di sini menggunakan kata Yunani pisteuo
yang tidak sekedar berarti menyetujui secara intelektual, tetapi menunjuk pada kepercayaan penuh dan penyerahan total. Petrus dan para murid tidak lagi melihat Yesus hanya sebagai pribadi yang memenuhi kebutuhan mereka, melainkan sebagai pribadi yang berasal dari Allah yang kudus, Sang Juru Selamat yang patut dipercaya di sepenuhnya. Kedua, pengakuan pengetahuan. Kata tahu berasal dari kata Yunani ginosto yang menunjuk pada pengenalan yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan relasi. Para murid telah hidup bersama Yesus, makan bersamanya, berjalan bersamanya, mendengarkan firman-Nya, dan menyaksikan tanda-tandanya. Dari pengalaman hidup itulah mereka mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dengan demikian, pengakuan Petrus bukanlah iman yang emosional semata dan juga bukan iman yang hanya bertumpu pada pengetahuan. Itulah iman yang seimbang, di mana iman dan pengetahuan berjalan bersama. Namun Yesus kemudian berkata dalam ayat 70 dan 71, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yudas tetap tinggal bersama para murid, mendengar firman yang sama dan melihat mujizat yang sama. Namun, sejak awal ia adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Secara lahiriah ia berada di antara para murid, tetapi secara batinia ia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa dekat dengan Yesus secara fisik tidak sama dengan percaya kepada Yesus secara sejati. Sesungguhnya baik Petrus maupun Yudas sama-sama pernah menyangkal dan mengkhianati Yesus. Namun setelah itu juga hidup mereka sangat berbeda. Petrus bertobat, dipulihkan, dan dipakai sebagai rasul yang besar untuk menggenapi rencana Allah. Sebaliknya Yudas tidak bertobat dan akhirnya berjalan menuju kebinasaan. Yesus menyatakan hal ini sebelumnya untuk menunjukkan bahwa peristiwa salib yang akan terjadi bukanlah kecelakaan atau kegagalan, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus adalah pribadi yang mengetahui masa depan dan taat sampai akhir, dan yang menggenapi firman sebagai juru selamat sejati. Karena itu, iman bukanlah sekedar perasaan terharu atau penumpukan pengetahuan, melainkan kemampuan untuk membedakan di mana perkataan hidup yang kekal berada dan memilih untuk tetap tinggal di dalam Dia. Kiranya setiap saudara tidak takut saat jatuh, melainkan kembali bersandar kepada Allah yang tetap mengasihi saudara di tengah kelemahan kita. Bangkit kembali dan menjadi murid yang setia mengikuti Yesus sampai akhir. Sebagai kesimpulan, ketika masalah muncul dalam hidup kita, ketika hati kita hancur, ketika jiwa kita haus, ketika hidup terasa tidak pasti dan penuh ketakutan, kepada siapakah kita harus pergi? Di Indonesia, banyak orang mencari dukun, ilmu gaib, guna-guna, dan jimat. Di Korea pun tidak sedikit orang yang mendatangi dukun, peramal tarot, dan ramalan nasib. Baik orang Korea, Indonesia, Amerika, maupun Rusia, semua manusia di dunia ini hidup dengan masalah yang sama, meskipun memiliki wajah, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda. Sebagai manusia penuh dengan masalah, kepada siapakah kita harus pergi? Jawabannya sederhana, kepada Dia yang menciptakan kita. Meskipun di mana kita tampak ada ribuan bahkan puluhan ribu masalah, akar dari semua masalah itu
sebenarnya satu, yaitu terpisah dari Allah. Seperti ikan yang mati ketika keluar dari air, seperti pohon yang mati ketika tercabut dari akarnya, demikian pula manusia akan mati secara rohani ketika terpisah dari Allah. Inilah awal dari semua masalah. Lalu, apakah jalan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita harus kembali bertemu dengan Allah. Dan satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah adalah Yesus Kristus. Namun antara Allah dan manusia ada tembok yang tidak dapat kita lewati dengan kekuatan sendiri, yaitu masalah dosa dan kuasa iblis. Masalah ini telah diselesaikan oleh Yesus Kristus melalui darah dan dagingnya. Yesus telah berinkarnasi dan datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menggantikan kita, dan bangkit, mengalahkan kuasa maut, kuasa setan. Karena itulah hanya Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya Dialah Juru Selamat. Karena Yesus adalah Mesias, Kristus, maka Ia sanggup menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita kembali bertemu dengan Allah dan dibebaskan dari segala ketakutan, dibebaskan dari kutuk, malapetaka, dan maut. Kepada siapakah kita akan pergi? Kita harus pergi kepada Yesus Kristus yang memiliki hidup yang kekal, karena Dia adalah Allah. Jalan untuk kembali kepada Allah yang menciptakan kita adalah dengan menerima daging dan darah Yesus, yaitu percaya kepada Yesus yang datang ke dunia ini untuk menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Yesus yang mati menggantikan kita. Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit. Dan Yesus yang menyertai kita selamanya, untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya dengan hati akan dibenarkan, dan barang siapa mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Sekarang mari kita tutup mata kita dengan sungguh-sungguh mengikuti doa saya. Allah, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku adalah orang berdosa. Selama ini aku hidup dalam kebingungan, kehampaan, dan kekosongan. Selama ini aku hidup dalam kebingungan, kehampaan, dan kekosongan, tanpa mengenal Engkau dan tanpa mengetahui hidupku. Dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Hari ini aku membuka pintu hatiku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pemilik hidupku. Aku percaya bahwa Yesus telah berinkarnasi dan datang ke dunia ini, mati dan bangkit, dan sekarang menyertaiku melalui Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni semua dosaku dan memulihkanku menjadi anak Allah, serta memulihkan hubunganku dengan Allah. Aku percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Allah. Pimpinlah hidupku oleh Roh Kudus.
Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkanku. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamatnya saudara-saudara, jangan khawatir akan apapun, tetapi serahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa. Sang Pencipta adalah Bapa saudara. Karena Allah adalah firman, marilah kita semakin mengenal Dia melalui ibadah dan hidup di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui ibadah syukur Natal hari ini. Kami mengucap terima kasih atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur karena ada jiwa-jiwa baru yang kembali kepadamu. Kami memuji kasih karunia-Mu yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus Kristus yang meninggalkan kemuliaan surga, Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Terima kasih karena Engkau datang mencari kami yang hidup dalam kegelapan dan menjumpai kami yang hidup dalam ketakutan, serta datang sebagai terang kehidupan bagi kami. Kami bersyukur karena sekarang kami dibebaskan dari ketakutan dan menerima anugerah untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Kami mohon secara khusus, lindungilah para anggota keluarga baru yang baru memulai kehidupan iman mereka. Kiranya Roh Kudus senantiasa menjaga, mengajar, dan menolong kami, sehingga iman kami bertumbuh dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami, memanggil kami, dan mengutus kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.